Bab 5961. Mendengar jawaban pihak lain, hati Victoria tiba-tiba tenggelam lebih dalam. Baik Pavel maupun Loyal menghilang di rumah sakit ini. Dan asisten Pavel meninggal di rumah sakit ini. Tidak perlu banyak berpikir. Ini pasti pekerjaan musuh secara diam-diam. Sekarang hanya tersisa satu mayat di antara ketiga orang itu. Dan dua lainnya sepertinya telah menghilang dari dunia. Hal ini membuat Victoria sangat tidak nyaman. Berpikir bahwa asisten Pavel ditemukan tewas di pagi hari. Dan Pavel dan Loyal menghilang di sini pada dini hari dan sebelum fajar. Victoria berspekulasi bahwa jika mereka diserang, pihak lain seharusnya melenyapkan Pavel dan Loyal. Dan kemudian membunuh asisten Pavel. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Mengapa pihak lain tidak melepaskan asisten Pavel yang tertabrak mobil? Ancaman apa yang akan ditimbulkan oleh pasien yang terbaring di ranjang rumah sakit? Apakah asistennya melihatnya? Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya kepada polisi. Apakah ada bukti yang membuktikan bahwa almarhum dibunuh? Polisi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini ada spekulasi bahwa itu adalah pembunuhan. Tetapi belum ada bukti langsung yang ditemukan. Hari ini kami mulai menyelidiki penggunaan morfin dari berbagai departemen di rumah sakit. Gunakan situasinya dan lihat apakah kita dapat menemukan petunjuk. Victoria bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Polisi berpikir sejenak. Sekarang sebagian besar kepolisian bekerja sama dengan keluarga Rothschild untuk menemukan barang antik curian mereka. Jadi kemajuan penyelidikan kasus ini seharusnya relatif lambat. Setidaknya 2 atau 3 bulan. Perkiraan pribadi saya. 2 atau 3 bulan. Victoria mengertakkan gigi karena kebencian dan bertanya. Apakah kamu sudah mendapatkan video pengawasan dari kemarin hingga pagi ini? Polisi itu berkata dengan jujur. Saya mengetahui pagi ini bahwa semua video pengawasan telah dihancurkan. Victoria bertanya lagi, apakah datanya dapat dipulihkan? Polisi itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu tidak dapat dipulihkan. Metode pihak lain sangat profesional. Semua peralatan penyimpanan hancur total. Dan setelah penilaian profesional, ditentukan bahwa tidak ada satu bait pun yang dapat dipulihkan. Victoria sangat marah. Dia baru saja menggunakan energi spiritualnya untuk mencari di seluruh rumah sakit. Dan tidak dapat mendeteksi jejak energi spiritual apapun. Ini membuktikan bahwa pihak lain telah menangani kejadian tersebut dengan sangat bersih. Sekarang bahkan video pengawasan telah hancur total dan tidak dapat dipulihkan. Artinya pihak lain telah memotong petunjuk dari sudut pandang penyidikan pidana. Dia menekan rasa gugup di hatinya dan bertanya kepada polisi. Lalu, tahukah kamu tentang pergerakan Pavel? Tidak, polisi itu berkata dengan jujur. Kami telah mencoba banyak cara untuk menghubunginya. Tapi belum ada kabar. Kami berspekulasi bahwa dia telah menghilang. Ekspresi Victoria sangat muram. Dia tidak pernah menyangka akan tiba di New York dengan harapan besar. Berpikir bahwa dia akan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan harta paling berharga. Si Fang Baozuang. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum berita apapun tentang si Fang Baozuang ditemukan. 2 jenderalnya menghilang pada saat bersamaan. Dan mereka juga hilang. Tidak ada petunjuk yang tersisa. Marah, dia bertanya lagi. Pavel menghilang di sini pagi ini. Apakah kamu tidak tahu bagaimana dia meninggalkan rumah sakit? Tidak, polisi itu berkata dengan jujur. Semua video pengawasan hilang. Untuk mengetahui petunjuknya, kami hanya bisa mengandalkan ahli investigasi kriminal untuk mencari tempat kejadian sedikit demi sedikit. Namun, petunjuk di tempat kejadian juga telah dihancurkan. Bahkan jejak kaki atau sidik jari lengkap pun tidak dapat diekstraksi. Jadi belum diketahui bagaimana mereka bisa pergi. Sebagai orang kepercayaan Simon Rothschild, meskipun Hank tidak mengetahui seni bela diri timur, dia adalah agen top yang sangat profesional dan sangat pandai menangani berbagai jejak dan petunjuk. Charlie memintanya untuk tinggal di sini kemarin untuk menjernihkan semua petunjuk ini. Sehingga polisi dan Victoria tidak dapat menemukan titik terobosan untuk sementara waktu. Victoria juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia memikirkan si Fang Baozuang dan bertanya lagi.
Apakah pedagang barang antik bernama Peter Zhou dilindungi oleh Anda sebelumnya? Di mana dia sekarang? Kemudian polisi itu berkata, Peter Zhou dibebaskan dan dibebaskan tadi malam. Polisi dan FBI yang bertanggung jawab melindunginya juga dievakuasi dalam semalam. Dan kemudian dia menghilang. Victoria mengerutkan kening lebih erat dan bergumam di dalam hatinya. Kedua jenderal itu hilang, dan pedagang barang antik juga hilang. Mungkinkah musuh misterius itu juga mengincar si Fang Baozuang? Ya, pasti begitu. Pria misterius itu memiliki hubungan dekat dengan sang guru. Dan mungkin dia juga mengetahui asal-muasal si Fang Baozuang. Dan tujuannya. Mungkinkah masalah ini telah didahului olehnya? Bab 5962. Ketika dia memikirkan hal ini, Victoria merasa cemas seperti semut di panci panas. Setia dan Pavel penting baginya. Namun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 4 harta karun yang dapat mempengaruhi dunia. Si Fang Baozuang dapat mempengaruhi keadaan dinasti Tang. Jika dia bisa mendapatkannya, kekayaan Warriors dan akan meningkat pesat. Dan kekuatannya mungkin berlipat ganda. Bagi Victoria, yang lebih penting adalah jika kekayaan Warriors dan meroket. Kekayaan pribadinya pasti tidak tertandingi oleh siapapun. Dia merasa kurang beruntung dalam mencari rahasia keabadian. Dan kunci kehidupan 500 tahun ke depan. Baru-baru ini, Warriors dan berulang kali dihantam keras oleh musuh yang bersembunyi di kegelapan. Dan bahkan Victoria pun disiksa. Mengalami kesulitan tidur dan makan. Semua hal ini mengungkap fakta bahwa kekayaannya mulai merosot tajam. Meskipun Victoria sangat kuat, dia telah hidup selama 400 tahun. Nasibnya ibarat pohon menjulang tinggi yang telah tumbuh selama 400 tahun. 400 cincin tahunan terus memperkuatnya. Ia sudah menjadi sekuat besi. Dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Bahkan jika ahli Feng Shui seperti Lai Qinghua dipanggil, dia tidak akan bisa menyelesaikan dilema nasibnya dalam menghadapi takdir super dengan buff selama 400 tahun. Oleh karena itu, Victoria merasa dilema takdirnya hanya bisa diselesaikan dengan harta nasional seperti si Fang Baozu. Karena itu, saat dia datang ke New York kali ini, dia sudah memutuskan untuk mendapatkan si Fang Baozu bagaimanapun caranya. Dan dia benar-benar tidak boleh kehilangan poin ini. Justru karena dia bertekad untuk memenangkan si Fang Baozu. Bahwa dia meminta Pavel dan loyal untuk mengawasi pedagang barang antik itu. Lagi pula, menurutnya, pedagang barang antik adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan si Fang Baozuang. Selama dia bisa membuka mulutnya, dia pasti akan mengetahui keberadaan si Fang Baozuang. Namun kini si Fang Baozu tidak diketahui keberadaannya. Dan satu-satunya pedagang barang antik yang mengetahui petunjuk tersebut juga menghilang beberapa jam yang lalu. Petunjuk tentang si Fang Baozu telah terputus sama sekali. Victoria, dengan geram, melihat petugas polisi di depannya tidak dapat lagi memberikan petunjuk berharga. Jadi dia melihat ke petugas polisi lainnya dan bertanya dengan dingin. Apakah Anda memiliki petunjuk untuk ditambahkan ke pertanyaan yang baru saja saya ajukan? Polisi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu saya tambahkan. Victoria tampak kecewa dan berkata kepada mereka berdua dengan suara dingin. Kalian berdua, ingat, jangan ceritakan pertemuanmu denganku kepada siapapun. Jika Anda memiliki kemajuan atau petunjuk apapun di sini, datang saja ke Starbucks di seberang rumah sakit dan temukan saya. Mata kedua polisi itu masih kosong. Tapi ekspresi mereka sangat tegas dan mereka menganggukkan kepala dengan hormat. Kami akan mengingat ini. Victoria mengabaikan mereka. Berbalik dan keluar dari rumah sakit. Ravendor sedang menunggu di luar rumah sakit. Ketika dia melihat Victoria keluar begitu cepat, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Ying, mengapa kamu keluar begitu cepat? Apakah kamu menemukan petunjuk? Victoria menggelengkan kepalanya dengan murung. Dia merasa segalanya tidak mungkin dilakukan. Tapi dia tidak bisa menyerah, jadi dia dengan dingin memberitahu Ravendor. Pergi dan beritahu Robinson tentang rumah Gubernur Zuojun. Dan minta dia untuk memobilisasi semua jaringan intelijen Istana Gubernur Zuojun di Amerika Serikat. Temukan keberadaan Pavel, Loyal, dan pedagang barang antik dengan segala cara.
Jika ada yang bisa menemukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, Tuhan, saya akan memberitahunya sekarang. Setelah itu, pendeta bertanya lagi, Tuhan, apakah menurut Anda memerlukan bawahan Anda untuk mengatur hotel untuk menginap sementara? Victoria menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah Starbucks di seberang jalan dan berkata, pergi ke sana, aku ingin secangkir kopi. Ravendor segera mengikuti Victoria ke seberang jalan. Datang ke Starbucks dan menemukan tempat duduk dekat jendela untuk duduk. Setelahnya, Ravendor dengan rajin memesan secangkir es americano untuk Victoria. Membawanya ke Victoria dengan hormat, lalu berkata, Tuhan, Robinson sudah mulai mengambil tindakan. Oke, Victoria mengangguk, dan secangkir kopi. Memesan tetapi tidak minum. Namun terus melihat melalui jendela ke gedung rumah sakit di luar jendela di seberang jalan. Segera setelah itu, dia melihat seorang polisi berlari keluar dengan tergesa-gesa. Itu adalah pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya. Melihat orang lain berlari menuju Starbucks tempat dia berada. Dia tiba-tiba merasa bahagia dan berpikir, mungkin aku sudah menemukan petunjuk. Memikirkan hal ini, Victoria diam-diam melafalkan formula ajaib di dalam hatinya dan melepaskan sedikit energi spiritual. Semua tamu di Starbucks langsung dikendalikan olehnya. Menutup mata dan menutup telinga terhadap semua yang dia katakan. Tak lama kemudian, polisi itu bertemu dengan Starbucks. Ketika dia melihat Victoria, dia segera berlari ke arahnya dan berkata dengan hormat. Kami baru saja mengkonfirmasi sesuatu. Victoria berkata dengan dingin, bicaralah dengan cepat. Polisi itu dengan jujur berkata, beberapa pasien melaporkan bahwa mereka mendengar suara helikopter di atas rumah sakit pagi ini. Victoria mengerutkan kening, mungkinkah mereka melarikan diri dengan helikopter? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada pendeta di samping. Beritahu Robinson untuk memeriksa semua helikopter secara menyeluruh. Terutama yang dimiliki oleh keluargaan untuk melihat siapa yang mengunjungi rumah sakit Manhattan pagi ini. Bab 5963. Wilayah utama yang dicakup oleh kantor Gubernur Zuojun adalah benua Amerika, dengan Amerika Utara mempunyai pembangunan ekonomi yang lebih baik sebagai prioritas utama. Keluargaan sendiri merupakan keluarga terbesar kedua di Amerika Utara. Pavel telah menjadi agen rahasia di Warriors dan selama bertahun-tahun, jadi mereka tahu segalanya tentang situasi keluargaan. Victoria meminta mereka untuk menyelidiki helikopter keluarga. Dan mereka segera memusatkan perhatiannya pada perusahaan penerbangan umum keluargaan. Robinson memberi perintah, dan lebih dari 1.000 pengintai dari kantor gubernur tentara kiri. Mereka yang tidak aktif di Amerika Serikat dan diam selama beberapa hari diberangkatkan. Sejumlah kecil dari mereka mulai mencari petunjuk tentang Pavel dan Setia. Sementara lebih banyak orang menyusup ke seluruh New York untuk mencari petunjuk tentang barang antik curian keluarga Rothschild. Pada saat yang sama, pengintai yang paling dekat dengan perusahaan penerbangan umum telah pergi ke lokasi perusahaan penerbangan umum secepat mungkin untuk melakukan penyelidikan. Pramuka berafiliasi langsung dengan rumah gubernur Angkatan Darat kelima di dalam sarang prajurit. Mereka adalah saluran penting untuk memperoleh intelijen di Istana Gubernur Angkatan Darat kelima. Setiap pramuka telah menjalani pelatihan yang sangat profesional dan ketat oleh Warriors dan mereka semua harus meminum racun untuk memastikan kesetiaan mereka kepada Warriors Dalam waktu kurang dari setengah jam, pengintai terdekat telah bergegas ke lokasi perusahaan navigasi umum keluargaan. Tidak masalah jika kita pergi ke sana, para pengintai segera menemukan bahwa kebakaran terjadi di perusahaan navigasi umum keluarga tadi malam. Dan apinya sepertinya baru padam belum lama ini. Setelah bertanya, kami mengetahui bahwa terjadi kebakaran di salah satu hanggar helikopter pada dini hari. Satu helikopter hancur dalam kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa yang ditemukan di lokasi kejadian. Pramuka menyadari bahwa situasinya tidak biasa dan segera melaporkan kabar tersebut kepada atasannya. Setelah kantor gubernur Zuojun mengetahui berita tersebut, sambil mengembalikannya ke Ravendor, dia segera mengaktifkan agen rahasia otoritas tinggi yang disembunyikan di Majelis Negara bagian New York untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi kebakaran.
Setelah Ravendor menerima kabar tersebut, dia melaporkan kepada Victoria dengan ekspresi serius. Tuhan, kantor gubernur tentara Zuo telah menerima kabar bahwa kebakaran terjadi di perusahaan penerbangan umum tempat keluargaan berada di New York pada dini hari. Menghancurkan helikopter, tapi belum ada korban jiwa yang ditemukan. Victoria segera mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Api lagi. 20 tahun lalu, Chang Ying dan Margaret juga tewas dalam kebakaran. Sampai hari ini, saya tidak bisa memastikan siapa yang tewas dalam kebakaran itu, apakah mereka berdua. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi muram. Api Chang Ying membuatku tidak bisa memastikannya. Kali ini, mereka ingin aku tidak punya tempat untuk memulai. Jika kali ini tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, mengapa pihak lain yang menyalakan api ini? Pendeta mengangguk, kebakaran di hanggar pasti bukan suatu kebetulan, itu pasti untuk menutupi beberapa petunjuk. Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi serius. Saat itu di Siprus, pihak lain langsung menghancurkannya. Seluruh tambang tembaga hilang. Jika waktu tidak terburu-buru, mereka mungkin tidak akan meninggalkan bagian tubuh Sang Earl untuk kita. Terakhir kali terjadi ledakan, kali ini terjadi kebakaran. Sepertinya situasinya tidak optimis. Victoria segera bertanya, apakah ada petunjuk lain? Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, kembali kepada Tuhan. Robinson telah mengaktifkan agen rahasia tingkat tertinggi dan pasti akan mengetahuinya secepat mungkin. Victoria mengangguk ringan dan berkata dengan dingin. Perintahkan semua pengintai dari Istana Dudu Tentara Kanan yang ditempatkan di Eropa untuk tiba di New York secepat mungkin. Semua pengintai dari tentara pusat, tentara depan, dan tentara belakang rumah Dudu telah memasuki kesiapan tempur tingkat pertama dan akan tiba di New York sebelum tengah hari besok. Saya ingin melakukan pencarian karpet di New York, dan kita harus mengirim orang untuk mencari petunjuk tentang pedagang barang antik. Ravendor langsung berkata, saya patuh. Pengintai New York dengan cepat menemukan beberapa petunjuk berharga. Petunjuk pertama adalah sistem pengawasan perusahaan navigasi umum di retas tadi malam. Memerintahkan semua untuk ditutup, sehingga tidak ada catatan pemantauan yang tersisa di perusahaan penerbangan umum. Dan orang yang memerintahkan penutupan untuk diawasi ternyata adalah Pavel sendiri. Segera setelah itu, pengintai di lokasi perusahaan penerbangan umum mengirimkan kembali berita. Karena lokasi kejadian hampir terbakar seluruhnya, memang sulit menemukan petunjuk berharga. Mereka mengirim orang untuk menyelinap ke lokasi kebakaran. Memanfaatkan kekacauan untuk mengumpulkan beberapa sampel dari tempat kejadian. Dan menggunakan reagen luminol untuk pengujian cepat. Reagen luminol adalah salah satu metode deteksi yang paling umum dalam investigasi kriminal. Ia dapat menggunakan reaksi kimia khusus untuk menyebabkan hemoglobin dalam darah bereaksi dengannya untuk memancarkan cahaya biru. Dengan demikian mengidentifikasi keberadaan darah. Bahkan sejumlah kecil noda darah setelah pembersihan dapat dideteksi. Namun, seluruh lokasi telah dibersihkan secara khusus oleh para profesional dari keluarga Rothschild. Belum lagi noda darahnya tidak bisa terdeteksi. Bahkan denanya telah dihilangkan, sehingga pengintai tidak menemukan bukti keberadaan siapapun di lokasi kebakaran. Setelah Ravendor menyampaikan hasil ini kepada Victoria, Victoria segera mengerutkan kening dan bertanya. Benar-benar tidak ada korban jiwa di lokasi kebakaran. Pendeta menjawab, kembali kepada Tuhan. Sejauh ini belum ditemukan petunjuk terkait personel di lokasi kejadian. Bahkan tidak ditemukan sehelai rambut pun yang terbakar api. Victoria berkata dengan dingin, tidak mungkin. Karena pihak lain yang menyalakan api, itu pasti untuk menghancurkan petunjuknya. Kalau tidak, kenapa repot-repot? Dalam permainan Lord, tidak ada gerakan yang sia-sia. Setelah mengatakan itu, Victoria berkata lagi. Biarkan mereka memeriksanya lagi dengan cepat. Periksa karyawan perusahaan penerbangan umum. Siapa yang bertugas kemarin, siapa yang mereka lihat, dan apa yang tidak biasa. Tanyakan semuanya. Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, baik Tuhan, saya akan melakukannya sekarang. Segera, Pramuka mengikuti permintaan Victoria, mengajukan beberapa pertanyaan, dan mengirimkan kembali berita tersebut. Setelah Ravendor menerima berita tersebut,
dia terkejut dan segera melaporkan ke Victoria. Tuhan, ada berita. Tadi malam, Pavel secara pribadi mengatur helikopternya. Dia meminta pilot perusahaan penerbangan umum untuk menerbangkan helikopter ke sekitar rumah sakit Manhattan. Helikopter diterima setelah itu, dia langsung menuju ke atap rumah sakit Manhattan. Victoria mengerutkan kening, lalu apa? Pendeta berkata, kemudian Pavel menyuruh pilotnya pergi. Maksudnya dia bisa mengendalikan helikopternya sendiri. Dan pilotnya tidak berani membangkang. Dia meninggalkan helikopter bersamanya dan langsung pergi. Victoria bertanya lagi, petunjuk apa lagi yang diketahui pilotnya? Tidak ada, kata pendeta. Setelah pilot meninggalkan rumah sakit, dia naik taksi pulang untuk beristirahat. Hari ini dia dipanggil polisi untuk membantu penyelidikan. Saat dia berbicara, Ravendor menambahkan, polisi juga menyelidiki karyawan yang bertugas di hanggar pagi ini. Pihak lain mengatakan bahwa sebelum fajar, Pavel menerbangkan helikopternya kembali ke perusahaan penerbangan umum sendirian. Dan dia menarik helikopter setelah memasuki hanggar, Pavel menyuruhnya pergi. Tidak butuh waktu lama hingga hanggar terbakar. Dan apinya menjadi sangat besar ketika mulai menyala, seolah-olah itu buatan manusia. Bab 5964. Victoria terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sedih. Sepertinya Loyal seharusnya sudah mati. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa 4 Earl hebat di bawah saya, yang telah berada di dunia selama beberapa dekade tanpa satu kekalahan pun. Apakah semuanya akan jatuh satu demi satu dalam waktu sesingkat itu? Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dan menggeram dengan ekspresi galak. Hal yang paling tidak dapat diterima bagi saya adalah 4 orang tewas. Kami bahkan tidak menyentuh bayangan siapa yang membunuh mereka. Siapa namanya dan berapa orang di bawah komandonya. Saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu apa-apa. Dalam lebih dari 300 tahun, kecuali saat saya dikejar ke pegunungan 100.000 oleh tentara Qing. Saya tidak pernah pasif seperti sekarang ini. Sialan. Ekspresi Ravendor sedikit sedih, tapi lebih mengkhawatirkan. Kematian 4 Earl Agung pasti akan berdampak besar pada seluruh Warriors dan akan membuat dirinya sendiri, ketiga tetua, dan keluarga Wu yang memimpin rumah gubernur Angkatan Darat kelima ragu dan khawatir tentang masa depan. Begitu keraguan muncul di benak setiap orang, stabilitas yang telah bertahan selama 300 tahun akan hancur dari dalam. Saat ini, Ravendor tiba-tiba menerima telepon. Dan kemudian wajahnya berubah drastis, dan dia berkata kepada Victoria. Yang mulia, kantor gubernur tentara Zuo datang untuk melaporkan bahwa Pavel diketahui menyewa jet bisnis dan berangkat dari New York dini hari tadi dan pergi ke Tiongkok. Apa? Jantung Victoria berdetak kencang dan dia berseru. Apakah begitu? Itu benar sekali. Pendeta berkata dengan tegas. Dia memang yang mencarter pesawat tersebut, dan permohonan rutenya dari New York. Pesawatnya sudah lepas landas lebih dari 3 jam sekarang. Hati Victoria menegang dan bertanya. Apakah menurutmu Pavel ada di pesawat itu? Pendeta berseru, Tuan, bawahan ini tidak berani bicara terlalu banyak. Tapi waktu lepas landasnya pesawat ini terlalu kebetulan. Dan pedagang barang antik itu juga menghilang. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pavel menguasai pedagang barang antik itu terlebih dahulu. Dan kemudian dapatkan harta yang kamu inginkan dan bawa bersamanya. Kemungkinan harta karun itu lolos ke Tiongkok. Pada titik ini, Ravendor membatalkan tebakannya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, Pavel selalu dihargai olehmu, dan orang tua serta saudara-saudaranya ada di tangan kami. Dia tidak akan pernah berani mengkhianatimu, apalagi dia sendiri perlu meminum penawarnya secara teratur. Tanpa penawarnya, meskipun dia mengkhianatimu, berapa hari dia bisa bertahan? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak perlu mengkhianatimu. Victoria menggelengkan kepalanya, situasi saat ini tidak lagi sama seperti 300 tahun terakhir. Dalam 300 tahun terakhir, saya belum pernah bertemu lawan manapun. Saya juga belum pernah bertemu orang yang bisa mendetoksifikasi racun yang saya buat. Tapi sekarang, kami punya lawan yang kuat. Mungkin dia punya cara untuk mendetoksifikasinya. Berbicara tentang hal ini,
Victoria menambahkan, pikirkanlah, saat itu di Siprus. Seluruh tambang tembaga hancur, tetapi hanya jaringan tubuh Earl yang ditemukan. Ini membuktikan bahwa pihak lain telah memindahkan yang lain hidup-hidup. Kalau tidak, dia bisa saja meledakkan semua orang di tambang tembaga hingga tewas. Mengapa para prajurit dan penjaga ksatria yang mati itu bersedia dipindahkan olehnya? Mengetahui bahwa mereka tidak akan bertahan 7 hari tanpa penawarnya. Kemungkinan besar pihak lain telah memecahkan masalah racun. Ravendor tampak galak dan bertanya dengan cepat. Tuhan, apakah engkau ingin menemukan cara untuk menghentikan pesawat itu? Hentikan. Kita harus menghentikannya. Victoria berkata tanpa ragu-ragu, mari kita menyusup ke orang-orang dalam sistem intelijen AS yang dilaporkan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan nama asli mereka. Mengatakan bahwa seseorang membawa rahasia penting dan melarikan diri ke Tiongkok dengan pesawat itu. Pesawat itu akan diperintahkan kembali untuk diselidiki. Ravendor berkata tanpa sadar, Tuhan, kami dapat menemukan seseorang untuk melaporkan hal semacam ini secara anonim. Jika kami meminta orang yang kami susup untuk melaporkannya dengan nama asli, dia mungkin akan mengungkap dirinya sendiri. Tidak masalah. Wajah Victoria berkata tanpa ekspresi. Katakan padanya bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memberikan kontribusi. Setelah melapor, biarkan dia langsung bunuh diri. Setelah kematiannya, keluarganya akan dapat menjaga diri mereka sendiri dengan damai di masa depan. Selama dia mati, dia tidak akan memperlihatkan dirinya sendiri. Amerika akan menjadi lebih yakin bahwa ada sesuatu di balik hal ini. Kalau begitu, meskipun mereka mengirimkan angkatan udara, mereka pasti akan mendapatkan pesawatnya kembali. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerima informasi yang sangat penting di pagi hari. Seorang agen yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Pertahanan AS, dia melapor ke Badan Keamanan Nasional dengan nama aslinya. Mengklaim bahwa seseorang di dalam pesawat jet bisnis yang lepas landas dari New York beberapa jam yang lalu sedang menuju ke Tiongkok dengan membawa informasi yang sangat rahasia terkait dengan chip pertahanan. Badan Keamanan Nasional menerima banyak pesan serupa setiap hari melalui berbagai saluran. Namun pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar adalah palsu, bahkan ada pula yang hoaks. Namun, tip ini datang dari agen dari Departemen Saudara. Dan kredibilitasnya segera meningkat tanpa batas. Bagaimanapun, mereka semua adalah rekan kerja dan mereka semua tahu keseriusan kerja bela negara. Dan ini tentang pekerjaan dan tanggung jawab hukum yang terkait. Tidak ada yang akan bercanda tentang hal semacam ini. Tepat ketika Biro Keamanan Nasional sedang bersiap untuk membahas tindakan pencegahan. Ada berita lain yang mengejutkan mereka. Agen dia yang memberikan informasi justru terjatuh dari gedung dan meninggal. Meskipun belum dapat dipastikan apakah agen tersebut bunuh diri atau dibunuh. Berdasarkan reaksinya tadi, semua orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri merasa seperti duri di punggung mereka. Dan secara naluriah percaya bahwa pasti ada konspirasi besar. Jadi, mereka melakukan pengerahan darurat secepat mungkin dan merumuskan rencana darurat. Pertama-tama, pesawat sasaran harus diperintahkan untuk berbalik dan kembali. Kedua, mengingat kejadian 911 lebih dari 20 tahun yang lalu. Untuk mencegah pihak lain melakukan perilaku yang tidak rasional. Pihak lain tidak bisa diizinkan kembali ke kota metropolitan New York yang ramai. Oleh karena itu, Biro Keamanan di Perbatasan As-Kanada menemukan bandara kecil di utara Vermont dan meminta pihak lain untuk mendarat di bandara yang ditunjuk. Sekali lagi, mereka mengirimkan agen, polisi, dan pasukan ke bandara untuk melakukan persiapan menyeluruh. Pada saat yang sama, Garda Nasional Vermont mengirim 2 F-35 untuk lepas landas terlebih dahulu ke wilayah udara Kanada untuk menjemput mereka. Temani pesawat sampai pesawat sasaran mendarat di bandara yang ditentukan untuk menghindari kecelakaan semaksimal mungkin. Setelah pesawat mendarat, polisi dan agen akan mengambil kendali penuh atas pesawat tersebut. Tangkap dan interogasi seluruh personel di pesawat. Dan gunakan cara paling profesional untuk melakukan pemeriksaan pesawat paling detail. Saat ini, jet pribadi jarak jauh yang disewa oleh Pavel sedang terbang di Teluk Hudson di Kanada. Meski pesawat telah terbang lebih dari 3 jam,
Pesawat itu hanya terbang 1/5 dari penerbangan yang memakan waktu 15 jam. Rute penerbangannya dari langit di atas Kanada, kemudian melalui Selat Bering antara Amerika Serikat dan Rusia, dan melalui langit di atas Jepang ke East Cliff. Bab 5965. Menurut rute asli dari New York ke East Cliff, mereka hanya membutuhkan waktu 13 jam untuk menyelesaikan penerbangan. Namun karena perang di Eropa Timur belum juga padam, rute yang diperlukan adalah memutar melalui wilayah udara Rusia, yang menambah 2 jam tambahan untuk penerbangan. Untuk rute yang begitu jauh, biaya penerbangan charter saja akan mencapai lebih dari 2 juta yuan. Namun saat ini, kecuali awak kapal, tidak ada satupun penumpang di dalam kabin. Saat ini, kru sudah mengaktifkan autopilot, memungkinkan pesawat terbang mulus di ketinggian 11,000 meter. Namun, saat ini, mereka tiba-tiba menerima komunikasi radio dari pengatur lalu lintas udara darat, yang mengharuskan mereka segera kembali ke Teluk Hudson dengan mengambil giliran penuh. Kembali ke Amerika Serikat, dan mendarat sesuai kebutuhan di bandara kecil di utara Burlington, Vermont. Kota Burlington hanya berjarak 60 km dari perbatasan AS Kanada. Dan bandara kecil di utaranya bahkan berjarak kurang dari 20 km dari perbatasan. Bandara ini secara bertahap telah ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil selama bertahun-tahun. Dan saat ini terutama digunakan oleh klub terbang swasta. Karena pengatur lalu lintas udara tidak menjelaskan melalui radio mengapa penerbangan tiba-tiba harus kembali. Penerbangan tersebut harus mendarat di bandara yang hampir ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil. Kapten bertanya kepada pihak lain melalui radio mengapa mereka ingin dia kembali. Namun pengatur lalu lintas udara hanya memberitahu mereka bahwa perintah untuk kembali dikeluarkan oleh pengatur lalu lintas udara Amerika. Dan mereka tidak mengetahuinya, namun awak pesawat harus menerbangkan pesawat kembali. Jika tidak, awak kapal dapat ditangkap karena menolak mematuhi kontrol udara. Wajar saja, pilot tidak berani melanggar instruksi pengatur lalu lintas udara. Jadi pesawat tersebut meninggalkan jejak melingkar di Teluk Hudson dan kembali ke Amerika Serikat. 2 jet tempur F-35 dari Garda Nasional Vermont juga segera lepas landas dan menuju wilayah udara Kanada untuk menerimanya. Saat ini, Revendor melihat di software penerbangan bahwa pesawat yang disewa Pavel telah menyelesaikan putaran baliknya dan terbang kembali ke Amerika Serikat. Dia melaporkan kepada Victoria, "Tuhan, pesawat telah kembali." Segera setelah dia selesai berbicara, dia menerima informasi intelijen lain dari pengintai dan segera melaporkan ke Victoria. "Tuhan, saya baru saja menerima kabar dari pengintai di depan. 2 F-35 dari Garda Nasional Vermont lepas landas dalam keadaan darurat dan terbang ke utara menuju Kanada. Diperkirakan untuk memantau pesawat yang menjemput Pavel." Victoria mengangguk dan berkata dengan tenang, "Jika Pavel dan harta karunnya benar-benar ada di pesawat ini, harta karun itu pasti akan jatuh ke tangan militer AS terlebih dahulu." Keluarga Rothschild berakar kuat di Amerika Serikat. Karena mereka kehilangan barang, militer AS pasti akan mengembalikannya kepada mereka. Setelah itu, Victoria berkata dengan dingin, "Beritahu Robinson dan segera mobilisasi semua agen rahasia yang tersembunyi di Departemen Keamanan AS untuk mengikuti mereka secara komprehensif. Dalam operasi ini, dipastikan terlebih dahulu di bandara mana pesawat akan mendarat. Kalau begitu cari cara untuk memastikan apakah barang antik yang dicari Pavel dan keluarga Rothschild ada di pesawat. Dan pada saat yang sama segera mengirimkan seluruh personel yang ada ke bagian utara New York. Bersiaplah, dan setelah dipastikan benda itu ada di pesawat, segera ambil tindakan dan ambil kembali dengan cara apapun." Revendor merasa ngeri, dan butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Dan berkata dengan gugup, "Tuhan, jika Anda mendapatkannya langsung dari tangan Badan Keamanan Nasional, apakah semuanya akan menjadi tidak terkendali?" Setelah itu, dia dengan cepat menyarankan, "Bawahan ini merasa jika benda itu benar-benar ada di pesawat ini. Kalau begitu kita bisa menunggu Badan Keamanan Nasional mendapatkan barangnya. Setelah mengembalikannya ke keluarga Rothschild, lalu ambil kembali barang itu dari keluarga Rothschild." Victoria berkata dengan ekspresi tegas, tanpa keraguan, "Tidak,
Asalkan benda itu dipastikan ada di pesawat ini. Itu tidak akan diizinkan untuk sesaat. Jika kecelakaan lain membuatku melewatkannya, Fondasi Warriors dan yang berusia lebih dari 300 tahun juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya sebelum Badan Keamanan Nasional mengetahui tujuan dari hal ini. Pendeta aku terkejut mendengarnya. Dia tidak mengerti mengapa Victoria, siapa yang selalu berhati-hati, dan mengambil risiko besar kali ini. Mencuri barang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri di Amerika hampir sama dengan serangan teroris skala besar. Begitu insiden itu terjadi, tidak peduli apakah itu berhasil atau gagal. Warriors dan akan menjadi musuh nomor 1 Amerika Serikat. Sifatnya sangat buruk bahkan melampaui Bin Laden. Ini hampir sama dengan mencari kematian. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh mengambil risiko sebesar itu. Namun, Victoria tidak berpikir demikian. 400 tahun dari 500 tahun masa hidupnya telah berlalu. Sekarang dia akan memasuki usia parubaya dan usia tua yang sebenarnya. Fondasi Warriors dan yang berusia 300 tahun tentu saja penting. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Selama bertahun-tahun, usahanya untuk menemukan rahasia keabadian. Dan memperpanjang hidupnya hingga 1000 tahun berulang kali membuat frustrasi. Terakhir kali dia berada di Gunung Siwanda, dia kembali mengalami pukulan hebat dan ketakutan. Yang membuatnya semakin cemas. Dia juga menjadi semakin tidak percaya diri untuk memperpanjang masa hidupnya hingga 500 tahun. Dan merasa keinginan tersebut hampir mustahil terwujud. Namun kemunculan si Fang Baozu tiba-tiba menghidupkan kembali harapannya untuk memperpanjang umurnya selama 1000 tahun. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan emas ini apapun yang terjadi. Karena ini mungkin kesempatan terakhir Tuhan memihaknya. Dia harus mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Victoria mengetahui latar belakang si Fang Baozuang, dan bahkan mengetahui bahwa pada dinasti Tang, si Fang Baozuang adalah senjata nasional penting yang dapat melindungi negara. Dia adalah penguasa Taoisme. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatan sihir si Fang Baozuan telah menurun setelah bertahun-tahun, kekuatan sihirnya yang tersisa pasti akan sangat membantu individu atau kelompok kecil dan menengah. Keluarga Rothschild pemiliknya tidak memahami energi spiritual, budidaya, atau pemahaman tentang inti pembentukan si Fang Baozu. Mereka telah berkembang selama 2 hingga 300 tahun hanya dengan memegangnya secara diam-diam. Ini adalah si Fang Baozu, bukti terbaik bahwa mana Zuang masih ada. Oleh karena itu, menghadapi si Fang Baozu, Victoria merasa bahwa upayanya untuk memperpanjang hidup hampir sia-sia. Apa arti hidup dan mati Warriors dan 100 tahun kemudian, jika dia meninggal, apakah dia masih akan menyerahkan sarang prajurit kepada keturunan keluarga Wu agar bebas dan tidak terkendali? Itu hanyalah mimpi bodoh. Jika dia pasti mati dalam 100 tahun, apa pentingnya keberadaan Warriors dan akan lebih memuaskan jika membiarkan mereka semua dikubur bersama mereka sendiri. Lalu, bagaimana jika setelah operasi ini, Warriors dan akan memprovokasi Amerika Serikat dan dikepung serta ditindas oleh Amerika Serikat?